Baik. Kalkulasi, Ngomong-ngomong informasi ya. ya itu. Jadi usaha Mas Yogi dengan 5 bulanan ya Mas berjalan ini yang dengan sistem baru ini ya. 6 bulan. 6 bulan, Berapa ya? 7 bulanan. 7 bulanan. Iya. Itu mengalahkan 25 tahun ASN atau ASN. CPNS. Nah, Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di sini saya telah mengundang narasumber yang nantinya semoga bisa memberi banyak inspirasi pada teman-teman yang baru mulai usaha. Beliau adalah teman, rekan, dan sekarang menjadi keluarga dengan saya gitu ya. Usahanya ada di bidang pendidikan dan di kala pandemi yang dimana semua usaha berpendidikan mulai dari LBB, sekolah dan lain-lainnya sedang menangis-nangis berdarah-darah, justru Mas Yogi dengan bisnisnya ini tambah melejit. Seperti apakah usahanya? Coba kita akan tanyakan langsung dengan Mas Yogi. Selamat sore Mas Yogi. iya, selamat sore. Ya, ini kita lagi membahas mengenai usaha Mas Yogi yang saat ini sedang naik daun. Kalau boleh tahu, Mas Yogi dulu nih, usahanya apa sih Mas? Oke. Kalau saat ini usaha sebenarnya di bidang pendidikan. Untuk saat ini memang fokus ke persiapan ASN. Di situ kan terbagi jadi dua, CPNS sama P3K ya. seperti itu. Tapi mau kembali ke yang dulu, merambah ke siswa juga seperti itu. Ya. Jadi masuk ke dunia pendidikan, tapi sebenarnya udah agak lama Mas ya. Jalannya udah berapa tahun jadinya? Kalau persiapan dari awal itu sekitar 3 tahunan. Nah, 3 tahunan, tapi memang fokus di siswa kebetulan. Nah, ketika itu ya selama 2 tahun, jadi 2 tahun itu 2 tahun sebelumnya itu memang fokus ke siswa dan tidak terlalu ramai kan seperti itu. Gitu. Nah, terus ada kesempatan ketika ada CPNS sama P3K langsung beralih ke situ. Ya, alhamdulillah semuanya sepertinya berubah langsung naik seperti itu. Jangan-jangan jodohnya memang di CPNS Mas? Mungkin. Oke. Lalu ini kan pendidikan Mas. Nah, Mas Yogi kenapa kok malah milih pendidikan? Apakah berhubungan sama latar belakang atau kayak gimana nih Mas? nah, kalau pendidikan sebenarnya kalau gini, kalau usaha sebenarnya kan saya dari dulu itu kan sudah macam-macam. Nah, memang saya backgroundnya memang dari pendidikan. Dari pendidikan saya S1 di UNESA. Di situ kan spesialis pendidikan sebenarnya. Tapi untuk minat pendidikan sebenarnya nggak terlalu ada. Seperti itu. Iya. Jadi dari kuliah sebenarnya sudah mulai dari kuliah, itu mulai dari bisnis jamur. Sebenarnya saya lebih suka ke pertanian atau peternakan sebenarnya. Nah, terus mulai dari semester berapa ya? Semester 2 itu mulai jamur, terus sudah menunjukkan hasil mulai dari ratusan ribu sampai jutaan kan gitu. Terus kayaknya nggak tahu tiba-tiba hancur di situ. Nah, turun lagi, terus naik lagi, berubah ke makanan itu naik juga. Mungkin levelnya sudah di atas jamur kemarin. Ya, karena sudah belasan sampai mendekati puluhan lah, puluhan juta gitu putarannya. Terus proses juga akhirnya turun lagi, jatuh lagi. Nah, seperti itu. Terus mungkin dalam proses itu kan ada yang namanya perubahan pola pikir, terus mulai dari teman dan sebagainya yang berubah-ubah, terus akhirnya kayaknya mulai ke pendidikan dan sampai saat ini di pendidikan, dan ternyata mungkin besarnya juga di pendidikan ini ya. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat berarti kan dari kuliah ini Mas Yogi udah rintis usaha semester masih awal-awal ya. Jamur, lalu naik turun gitu ya. Kayaknya sering kalau kita tahu, kalau orang-orang biasanya kan bilang kalau jadi usaha itu naik turun gitu. Ternyata terbukti di Mas Yogi gitu ya. Iya, betul. Oke, iya. Tapi karena masih kuliah,
dulu waktu masih kuliah ngerintis, kebetulan teman-teman baru mulai ini kan, mungkin di antara mereka juga ada yang masih baru kuliah gitu, Yeah. atau masih kuliah, atau mungkin ada yang sudah wisuda kayak gitu. Kok bisa di awal-awal masih kuliah udah bisnis jamur, terus makanan tuh kan kalau tahu saya Mas ya, rawan sama namanya yang basi gitu ya, karena makanan kan ada Yeah. stoknya dan lain-lain gitu. Kok malah nekat masih kuliah, gak dimarahin orang tua dulu Mas? Enggak. Oke. Jadi gimana ya prosesnya? Sebenarnya kan memang ada keinginan, sebenarnya bermula dari ketidakinginan di pendidikan di UNESA. Oh, iya. Terpaksa Jadi berarti? saya sekolah di UNESA, tapi keinginan untuk menjadi guru itu sangat rendah. Oh, Nah, iya. seperti itu. Nah, terus akhirnya kayaknya lebih tertarik ke ya itu tadi peternakan, pertanian, tapi kayaknya nggak ada ruang di situ, akhirnya ke bisnis. Nah, kebetulan kan di sana banyak teman ketika di organisasi, ya memang semuanya proses. Di organisasi itu kebetulan banyak yang suka dengan bisnis dan lain sebagainya. Akhirnya ya kumpul-kumpul, akhirnya mulai terpikirkan bagaimana kalau buat sendiri. Gitu. Terus ke makanan, ya kan. Makanan memang ya tadi ada pertimbangan cepat basi dan sebagainya. Tapi kan kembali lagi pakai model franchise seperti itu. Jadi pakai stok yang saya, tapi yang jual orang banyak. Orang yang banyak yang iya yang jual. Jadi ketika saya nyetok banyak, putarannya kan cepat. Yang penting kan putarannya cepat. Kalau makanan kan gitu. Jadi kalau saya jual sendiri, mungkin ya akan tergerus oleh waktu tadi yang ada batasan expired dan sebagainya. Tapi kalau yang jual banyak, ya mungkin dikit-dikit, tapi kan juga habis juga stoknya. Dan terbukti putarannya itu lebih besar daripada yang tadi yang jamur, budidaya jamur tadi. Seperti itu. Wah, menarik buat teman-teman. Jadi untuk yang usaha makanan juga bisa dapat trik tadi juga, walaupun masih kuliah. Kayaknya kalau di-handle sendiri memang agak susah gitu ya. Ya, betul. Udah habisan waktu gitu ya. Ternyata main mungkin dengan berbagai mitra-mitra Mas ya. Iya, Untuk kerjasama mereka juga itu. Lalu yang paling menarik dari statementnya Mas Yogi adalah nggak apa ya, menganggap kalau masa depan guru itu kayaknya gimana gitu ya. Saya nggak bilang jelek atau gimana, cuman menurut Mas Yogi pada waktu itu, wah saya kuliah di bagian jurusan keguruan, terus untuk punya gambaran di masa depan guru itu kayaknya kurang bagus gitu Mas ya. Nah, Iya, tapi tidak menghalangi akhirnya Mas ya. Iya. Oke, nah ngomong-ngomong, jadi setelah lulus kuliah, Mas Yogi ini sudah melalang buana di dunia pendidikan juga, dan salah satunya memang saat ini sedang mengajar menjadi guru di SMA Mas ya, di taraf SMA. Namun di sela kesibukan sebagai guru, karena tadi Mas Yogi juga cerita sedang membangun LBB yang berdiri 2 tahun hingga 3 tahun. 3 tahunan. 3 tahunan ya. 3 tahunan berdiri. Nah, itu kan pasti tambah sibuk. Kalau kita kuliah dulu kan terima materi doang gitu ya. Nah, kalau udah jadi guru kan bikin materi, ngajar. Nah, ada bisnis juga LBB-nya. Apa enggak sekarat Mas? Malam-malam gitu kan bikin materi, terus paginya gimana lagi gitu. Tapi gimana Mas kok bisa nekat, kalau menurut saya Mas, nekat sebagai kesibukannya guru juga bangun usaha di yang LBB lagi. Nah, ini seperti ini sebenarnya kan memang banyak dipertanyakan sama orang-orang ya. Ketika saya kerja, tapi saya ingin buka usaha. Terus waktunya bagaimana kan seperti itu. Nah, kalau menurut saya ini kembali lagi ke mental kita dulu. Satu itu kan ada mental pekerja, ada mental ya mungkin mental owner atau perintis ya. Perintis entrepreneur lah. Ya, seperti itulah. Nah, kalau memang pekerja mungkin kita pastinya kembali lagi ke skala prioritas. Nah, kalau bekerja ya ketika saya jadi guru, prioritas pasti jadi guru. Tapi kan saya tidak ingin jadi pekerja terus. Terus ketika saya buat LBB, saya juga tidak ingin jadi pekerjanya. Jadi semuanya main ke delegasi. Jadi saya mengatur ritme waktu tadi ya, antara membagi kerja sama entrepreneur. Ya itu tadi ya kembali lagi ke pengaturan. Jadi seperti ini. Misal kalau saya kerja di sekolah, itu kan anggap saja 8 jam dalam satu hari, ya kan? 8 jam dalam satu hari. Terus sisanya ketika saya menggunakan sistem delegasi.
Nah, saya kan bisa ngajak teman yang lain. Oke. Jadi teman yang lain ini, mengatur itu. Makanya saya kan butuh waktu 2 tahun untuk membangun tadi. 2 tahun. 2 tahun untuk membangun. Tapi saya juga nggak sibuk-sibuk amat, ya kan? Saya juga nggak sibuk-sibuk amat. Dan terbukti keuangan saya juga tidak terkuras untuk modal Oke. saya kan. Baik, Nah, baik. jadi ketika ada loncatan, saya sudah siap semua. Satu, tenaga sudah siap dari teman-teman yang saya delegasikan tadi. Terus waktu dari kerja saya juga tidak saya korbankan. Jadi ketika ada loncatan tinggal sikat gitu saja dan semuanya sudah siap. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang saat ini mungkin itu proses dari 2 tahun yang lalu. Oke, karena selama 2 tahun ini membangun sistem, membangun semuanya itu kan mulai dari nol Mas ya. Iya. Tapi untuk awal dulu nih Mas Yogi, itu untuk awal bangun UDB ini karena sekarang bocorannya buat teman-teman. Ini kayaknya udah nyentuh angka MM-an Mas ya. Padahal waktu masih corona gitu ya, dimana semuanya pada gulung tikar. Nah, tapi menurut tadi Mas Yogi adalah, ini adalah hasil dari 2 tahun berproses tadi. Nah, awal prosesnya 2 tahun tadi itu Mas, sendirian kah? Atau bahkan mungkin sampai rela meninggalkan waktu tidurnya, rela meninggalkan waktu main, mungkin bahkan sampai istri ikut-ikut bantuin mungkin kan kayak gitu ya. Itu kayak gimana proses awalnya Mas? Mungkin teman-teman yang teman-teman baru mulai ini diantaranya ada guru juga yang wah pengen nih bikin kayak Mas Yogi nih. Itu gimana? Kayaknya tidak ada yang terlalu banyak dikorbankan. Oke, Kan tadi, pakai sistem tadi. Sebenarnya kan saya menetapkan target, ya kan. Target tadi ketika kita ingin cepat biasanya kan ada tenaga sama waktu yang dikorbankan, ya kan. Tapi saya tidak ingin seperti itu. Satu yang saya lakukan itu kan mengamankan diri dulu. Mengamankan diri itu kehidupan saya tercukupi, keluarga juga tercukupi. Pokoknya cukup dulu. Nah, pokoknya cukup dulu. Dalam cukup dulu, terus waktunya kan banyak saya. Makanya jadi guru itu waktunya banyak. Nah, waktunya banyak itu ya sebenarnya kalau memang saya saya luangkan, memang hampir tiap hari saya luangkan. Tapi yang saya luangkan mungkin setengah jam atau 1 jam. Sangat kecil kan yang saya luangkan. Lah, tapi itu mungkin seperti gini, seperti ngajar, itu kan banyak jam kosong. Kalau guru kan memang nggak full. Nah, ini guru-guru yang paham nih. Jadi nggak full. Kalau bagi yang Dalam guru-guru 8 jam itu mungkin ngajar cuma 4 jam. Sisanya kan memang standby untuk ngatur itu. Dan itu sangat luas. Dan mungkin pekerjaan yang lain juga seperti itu. Nggak mungkin 8 jam itu kita intens seperti itu kan. Jadi 8 jam itu saya anggap memang kerja untuk menyiapkan masa depan. Jadi satu, saya tidak punya beban apapun. Karena kan memang tidak ada beban. Tadi, pertama ngamankan diri dulu. Jadi ketika melainkan itu, ketika tidak ada beban ya inspirasi itu pasti agak liar lah. Tadi agak mengamankan tadi Mas. Nah, mengamankan dulu itu aman satu. dulu gitu ya. Terus saya tidak mau mengorbankan apapun kan gitu ya. Jadi saya susun sedikit demi sedikit, mulai dari konten, terus nanti sistemnya seperti apa dan sebagainya. Itu sudah terbentuk dulu. Terus saya ngajak beberapa teman yang ahli. Nah, yang memang saya delegasikan. Jadi nanti seperti mentor. Saya waktu itu kan saya nggak bisa menggaji apapun, ya kan? Tapi saya ajak untuk bagi hasil dan sebagainya. Nah, jadi semakin banyak semakin banyak peserta atau murid yang ikut, nanti dia juga ikut. Dia dapat, saya juga dapat saya dikit. Tapi sistem yang saya bangun itu semakin sempurna. Jadi 2 tahun itu saya nggak dapat. Kalau nggak dapat apa-apa ya nggak juga kan. Ya pasti dapat. Amal cuma mungkin nggak besar. Mungkin tidak melebihi gaji bulanan atau ya mungkin itu. Tapi sistem itu sudah ada progres masuk depan. Terus ketika ada kesempatan yang tahun ketiga, tahun kedua ya, tahun kedua akhir itu ada kesempatan, sistem sudah jadi, yang lain mungkin collab, ya kan? Kata-kata yang lain collab. Terus saya sistem jadi, terus link juga terbentuk karena proses tadi sudah tinggal saut gitu, selesai. Menarik. Kalau Jadi saya perhatikan ya dari yang Mas Yogi sampaikan, sebenarnya kalau kita analisa, sering kata-kata yang terucapkan adalah sistem. Ya. Karena memperkuat sistem tadi. Jadi selama 2 tahun tadi, walaupun
bisa dibilang pendapatannya juga nggak terlalu besar, bahkan justru lebih besar tentornya Mas ya daripada Mas Yogi sendiri. Tapi dengan itu ada pengorbanan, terbentuklah sistem selama 2 tahun tadi. Akhirnya sekarang berjalan di mana LBB lain bahkan sebesar kayak kita semua tahu ya, bukan berarti ini promosi, seperti GO, SSC, apalagi Neutron, semuanya pada saat ini karena adanya badai corona pada tutup semua. Justru dengan sistem yang dibentuk oleh Mas Yogi saat ini masih berjalan. Oke, dengan sistem. Lalu investasi tadi juga Mas ya, investasinya adalah berupa investasi waktu dan kayaknya ya kalau saya ini merangkum dari apa yang Mas Yogi sampaikan, kayaknya kerja cerdas, bukan kerja keras. Ya keras pasti ya, tapi kalau nggak cerdas ya bahaya gitu. Dan kedua adalah, wah ini jagonya Mas Yogi nih kalau menurut saya, mungkin bisa jadi inspirasi buat kita semua. Amankan diri dulu gitu ya, jangan sampai terlalu nekat gitu Mas ya. Wah saya nih mau jadi pengusaha nih, kalau misalkan Mas Yogi dulu mungkin keluar dari gurunya gitu, jabatan sebagai guru lalu keluar bikin LBB, nah itu kayaknya tidak mengamankan diri namanya Mas karena wah itu akhirnya tiba-tiba usaha gagal, bangkrut, akhirnya nyari kerja lagi gitu ya. Menarik dari Mas Yogi. Nah, berarti sekarang nih Mas, sekarang masih jadi guru juga Mas? Masih. Oke, masih jadi guru. Nah, dan dapat bocorannya abis ini kayaknya pindah ke Malaysia. Wah, ditarik jadi guru di Malaysia. Iya. Bangga nih Indonesia ngajar anak-anak Malaysia Mas. Gaji antara guru sama penghasilannya di LBB. Gedean mana Mas? Di mana dulu? Di sini apa? Ya, sebagai guru. Pendapatan. Kalau dihitung-hitung sih, kalau dihitung matematis ya. Gitu. Ini sensitif. Gimana? Kita nggak sebut nama sekolahnya ya Mas? Iya, sekolah. Ini acuan ASN aja ya. ASN aja. Gaji AS. Mungkin gaji ASN 25 tahun setara dengan pendapatannya Mas Yogi saat ini. Berapa bulan? Nah, itu. Oke baik. Ngomong-ngomong kalkulasi ya. Jadi usaha Mas Yogi dengan 5 bulanan ya masih berjalan ini yang dengan sistem baru ini ya. 6 bulan. 6 bulan. Berapa? 7 bulanan. 7 bulan. Ya. Itu mengalahkan 25 tahun ASN. Tidak kelihatan ya besarannya berapa gitu ya. Oke. Nah ini juga Mas. Jadi pertanyaan juga, kok bisa sih gitu. Mas Yogi ini kan backgroundnya belajar di UNESA gitu ya, yang keguruan. Jadi bukan branding soal masalah kampus, tapi memang UNESA itu terkenal sebagai tenaga pendidik yang hebat-hebat. Nah, tapi ketika masuk ke dunia bisnis gitu aja, tadi sempat dibilang memang dari Mas Yogi adalah seiring dengan waktu 2 tahun ini ketemu dengan relasi gitu ya, akhirnya itu penting ya, terus pengalamannya berorganisasi di waktu kuliah gitu. Nah ini semoga bisa menginspirasi teman-teman nih yang masih kuliah bahwa berorganisasi itu juga penting gitu, ya. Buktinya ini ada di sini gitu ya. Mungkin adik-adik yang ada di UNESA gitu ya, ini ada kakakmu. Oke. Tapi gitu Mas ya, di dunia pendidikan, tapi kita nggak bilang LBB LBB Mas Yogi ini Safir Academy ya namanya ya. Nanti akan ada di deskripsinya. Belum bisa lihat kalau dibandingkan dengan Ganesha Corporation. Ini saya membandingkan dengan besar-besar. Bukan berarti punya Mas Yogi kecil ya Mas, tapi akan membesar gitu. Memang kecil Gitu. sekarang. Oh nanti gede gitu Mas. Nanti gede. Oke. GO, lalu SSC, lalu Neutron, banyak banget gitu ya LBB. Justru pada saat ini mereka tutup. Bukan tutup ya, mungkin ada yang masih berjalan. Cuman kalau saya lihat kesulitan semuanya karena karena adanya PPKM, mana nggak boleh ada pertemuan. Justru Mas Yogi dengan LBB-nya melejit. Kenapa kok LBB-nya Mas Yogi nggak mati? Kenapa PPKM? Kenapa? Ya karena satu, karena mungkin ini hikmah dari corona, malah hikmah. Dari hikmah dari corona itu kan melihat yang besar-besar itu pasti mereka dengan badan yang besar ya. Pasti mereka gerakannya ketika merubah sistem itu pasti sulit. Soalnya timnya banyak sekali, besar sekali, terus operasional juga besar.
ketika ada perubahan yang drastis yang disebut new normal dan sebagainya, dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun mereka pasti nggak sanggup, pasti butuh waktu yang lebih lama, mungkin 3 tahun atau lebih. Nah, sedangkan saya LBB ini yang kecil kan, dengan sistem yang memang sudah ada, tapi memang terjadi perubahan drastis. Tapi karena badannya yang kecil tadi, operasional kecil, tim juga kecil, terus birokrasi yang lebih sederhana, jadi itu lebih cepat untuk beradaptasi seperti itu. Nah, untuk kalau yang lain mungkin mereka fokus ke offline ya. Nah, ke offline, jadi ketika buka cabang yang lain, mereka pasti butuh gedung, butuh tentor baru dan sebagainya, karena tentor dan gedung tidak bisa dipindahkan, gitu ya. Nah, berhubung saya yang kecil ini tadi, terus tetap ingin Besar, membesar dengan dana yang kecil juga. Nah, terus akhirnya kita beralih ke online seperti itu. Digitalisasikan LBB berarti Mas ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi tanpa gerai, tanpa kantor, tanpa apapun yang besar-besar, tanpa meja, bangku dan sebagainya, semuanya sudah bisa dilaksanakan kalau menggunakan online, sistem online. Karena kelemahannya bagi yang tadi ya berbadan besar, istilahnya karena ada gedung operasionalnya kan enggak gitu Mas. Enggak. Sedangkan yang kecil-kecil gitu ya, nggak harus kelihatan gede gitu Mas ya. Iya. Tapi yang penting cakupannya bisa Luas. besar. Itu justru lebih luasa dalam bertindak kayak gitu ya. Benar juga ya kalau saya dapat ya. Berarti kan untuk Safir Academy ini sendiri itu skalanya udah nasional Mas ya. Iya. Oke, dari Sabang sampai Maroke itu di cover semua gitu ya. Timnya tersebar di mana Mas? Hanya di Jawa Timur. Hanya Jawa Timur gitu ya. Sedangkan Hanya di Jawa Timur, ada satu di Jawa Tengah. Cuma itu tadi. oh gitu. Nah, Mas. Oh, berarti dan tidak ada kantor di sana Mas ya. Nggak Yang ada Jawa Tengah kantor ya sama sekali. kerjanya di rumah gitu ya. Iya. Oke, ini cukup menginspirasi buat teman-teman. Gitu ya. Gak usah takut memulai usaha, apalagi misalkan teman-teman ingin membangun sebuah LBB, ada bukti nyatanya bahwa tidak perlu seperti yang sudah ada, yang membutuhkan kantor, kayak gitu ya. Dan justru untuk bergerak akan tidak leluasa. Karena ketika membuka cabang tadi, menurut Mas Yogi adalah pasti nanti butuh buka kantor lagi, ada biaya operasional yang nambah lagi ya. Sedangkan kalau untuk Mas Yogi sendiri dengan LBB-nya bisa memasarkan seluruh sampai ke nasional ya, setara Indonesia dengan tim yang hanya berada di Jawa Timur dan 1 orang di Jawa Tengah. Nggak ada kantor gitu ya. Menarik. Jadi kelihatannya kecil gitu ya. Kecil. Pendapatannya besar gitu ya. Ya alhamdulillah. Oke Mas Yogi, ini sangat menarik Mas Yogi. Cuman karena waktu kita terbatas, saya ingin Mas Yogi bisa memberikan pesan pada teman-teman bagaimana mereka memulai usaha atau bahkan ketakutan, menghilangkan ketakutan di antara teman-teman semua ini yang ketika ingin memulai sesuatu itu takutnya ini, takutnya itu. Mungkin ada nggak nih pesan dari Mas Yogi buat teman-teman semua ini? Kalau dari saya, nikmati saja prosesnya. Jadi memang bisnis itu bukan ilmu yang dipelajari satu malam, tapi seperti silat lah atau keterampilan. Jadi pertama kita belajar, terus tahu teorinya, kadang nggak bisa meraktekannya kan gitu. Jadi proses, terus hindari juga drama-drama kegagalan dalam berbisnis. Oke. Jadi kalau gagal ya wis nikmati gitu ya. Nikmati saja. Bahasa Jawa Makanya- Timur ya wis lah. Ya wes lah. Jadi intinya jangan makanya kan tadi yang saya sebutkan, jangan terlalu banyak dikorbankan. Kan gitu. Terlalu banyak yang harus dinikmati daripada dikorbankan. Oke. Nah, jadi nikmati saja. Terus ketika buka usaha ya sudah nikmati prosesnya. Nanti akan ketemu. Tapi nggak usah terlalu dikorbankan seperti modal, waktu, sampai resign dari pekerjaan. Kayaknya jangan. Karena kita juga nggak tahu proses bisnis akan berhasil itu kapan. Kita juga nggak tahu. Dan ketika kita banyak yang kita korbankan, nanti tekanan di kita, baik itu tekanan batin ataupun tekanan di pikiran nanti terlalu tinggi, akhirnya kita nggak bisa mikir atau memecahkan masalah. Adanya cuma mengeluh, terus akhirnya mandek, balik lagi Kerja lagi. Nyari kerja lagi ya guys. Iya. Jadi nikmati saja. Oke. Tadi sebelum kita break, saya sempat ngobrol nih dengan Mas Yogi.
Mas Yogi bisa nggak bantu teman-teman nih yang mau juga memulai usahanya, gitu ya. Terutama mungkin ya, terutama untuk para guru. Tapi kalau di luar sana ada selain guru, karena Mas Yogi ini backgroundnya juga adalah sebagai guru, jadi lebih paham ya, lebih paham dengan keadaannya guru ketika memulai bisnis. Gitu. Ada nggak sih Mas peluang yang bisa Mas Yogi berikan pada teman-teman yang ingin memulai bisnis, gitu ya? Terutama bagi para guru. Tapi kalau di luar guru juga nggak apa-apa. Ya. Ada nggak? Kebetulan di Sapir Academy ini rencananya kan mau membuat program penghubung dari murid sama guru di seluruh Indonesia. Nah, sementara ini permasalahannya itu kan murid-murid yang ada di luar Jawa mungkin ya, di luar Jawa atau yang di desa atau pelosok itu kesulitan untuk mencari guru. Oh, seperti itu. Kesulitan itu karena gurunya nggak ada atau bagaimana, Mas? Bisa jadi gurunya nggak ada atau mungkin nggak ada media yang menghubungkan. Oh, nah, jadi akhirnya untuk yang di pelosok kan guru itu terbatas. Jadi beda dengan di kota, opsi guru itu banyak sekali. Jadi ingin belajar ini ada gurunya, ingin belajar itu ada gurunya. Makanya kita ingin menghubungkan antara murid-murid itu nanti bisa menemukan guru-guru yang diinginkan. Terus untuk guru-guru, ya ini membuka itu ya. Nah, untuk guru-guru biasanya untuk yang kita tahu semua lah. Ketika guru yang awal-awal atau apalagi yang belum PNS itu biasanya kan ada yang namanya honorer atau apa. Oh ya. Ketika di daerah itu mungkin kecil banget. Kecil. Sering dipindah-pindahkan kecil banget. Kecil. Kalau di kota mungkin beda, ceritanya kan beda. Nah, tapi kota itu sedikit juga. Nah, dibandingkan dengan PNS. Iya. Jadi enggak juga. Oke, tidak kan ada yang besar ya? Enggak, maksudnya kota itu hanya bisa menampung sedikit guru gitu. Oh ya. Nah, tapi untuk yang misalnya di luar, saya kan Surabaya, di luar Surabaya saja mungkin sudah turun grade-nya kan. Nah, terus apalagi yang di luar itu tadi, di luar yang mungkin agak jauh, misalnya di mana kayak Papua atau yang di pelosok dan sebagainya itu mungkin agak rendah juga. Nah, ini ada fitur dari Sapir Academy, nanti akan guru-guru bisa mencari murid-murid dan guru-guru nanti juga bisa menemukan murid mungkin dari Surabaya, mungkin dari Jakarta atau mungkin dari seluruh Indonesia. Jadi guru tidak perlu ke kota, guru tetap di rumah dan bisa mengajar anak-anak yang di seluruh Indonesia, dan pastinya kan pasti ada uang penghasilan tambahan dari situ tanpa mengorbankan waktunya yang banyak, terus tanpa mengorbankan profesinya sebagai guru itu sendiri. Jadi tetap jadi guru. Kalau memang profesinya jadi guru ya, tetap bisa bekerja di guru pagi sampai siang. Terus selanjutnya bisa menemukan murid-murid yang di kota-kota besar. Dan itu pasti untuk bicara harga lagi ya, karena ini kan bicara tentang bisnis sama pengajaran, pasti kembali ke situ. Dan itu ketika bicara tentang mendapatkan murid yang di kota, pasti itu nilainya besar seperti itu. Dan untuk yang non guru, sebenarnya ini tidak terbatas untuk guru saja. Jadi ini bisa untuk siapapun. Misal kayak Meter Miji ini kan dari IT ya, ingin mengajar, ketahuan deh bocorannya. Seperti itu. Jadi ingin mengajar tentang coding, tentang pembuatan web, tentang membuat video dan sebagainya, itu bisa menemukan murid-murid yang gitu. Terus murid-murid yang ada atau anak-anak yang ada di seluruh Indonesia yang ingin belajar tentang itu tadi, tentang IT dan sebagainya, itu nanti bisa melalui Sapir Academy akan menemukan tentor-tentor di bidang IT yang mungkin itu di luar keguruan, kan kadang tidak ada dari di sekolah. Nah, seperti itu. Jadi kita menghubungkan siapapun yang dalam hal ini adalah proses belajar. Baik itu mau siapapun jadi guru, siapa yang jadi murid, terserah. Atau mungkin nanti ada juga yang ingin mengajarkan tentang bisnisnya dan sebagainya, kan ada juga. Nanti Mas Yogi ya, saya todong untuk Mas ayo ngajar tentang bisnis padahal platformnya sendiri gitu Mas. Oke. Ini menarik. Jadi platform yang dibuat oleh Mas Yogi ini mengajak teman-teman semua untuk bisa bermitra, kalau saya lihatnya Mas, bermitra kalau ingin membentuk LBB-nya sendiri gitu ya. Karena daripada membangun sistem dari awal,
Mas Yogi membangun sebuah sistem yang mendukung teman-teman semua itu seakan-akan membuat LBB-nya sendiri gitu ya, dengan pasar nasional gitu. Pasar nasional. Karena tadi ini menarik juga sih dengan value yang Mas Yogi berikan adalah karena penduduk Indonesia itu kan terpusat di Pulau Jawa gitu ya, dengan gurunya, mungkin pelajarnya juga gitu ya. Tapi di daerah itu kan juga masih membutuhkan guru gitu ya. Gurunya ada juga di daerah, yang berkualitas juga ada, tapi mungkin tidak sebanding dengan jumlah muridnya gitu ya. Iya. Nah, jadi dengan adanya kesempatan ini, siswa yang ada di pelosok daerah Indonesia itu juga bisa mendapatkan pendidikan berkualitas. Jadi guru-guru yang ada di Pulau Jawa seperti itu. Kalau kita tahu kan memang Pulau Jawa itu banyak banget. Oke, ini fitur yang menarik. Semoga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua karena sistem telah dibangun oleh Mas Yogi. Berarti yang selama 3 tahun bangun tadi, itu bisa langsung teman-teman rasain gitu aja. Iya. Oke, siap. Menarik, itu peluang bisnis yang Mas Yogi berikan gitu ya, karena tadi sudah saya todong. Semoga nanti besok-besok ada peluang bisnis lagi. Kita akan berbicara lagi dengan Mas Yogi, perkembangan bisnisnya seperti apa. Saya rasa itu aja. Nah, nanti kalau teman-teman ada bisnis lain yang ingin diulas, jangan lupa untuk komen. Lalu untuk keterangan tadi dari Mas Yogi, peluang bisnisnya ada di mana, karena tadi masih penyusunan fitur Mas ya. Iya. Nanti akan saya taruh di linknya di deskripsinya, jadi teman-teman silakan lihat. Sekian wawancara saya dengan Mas Yogi, owner dari Safir Academy. Kalau teman-teman juga penasaran Safir Academy itu apa, bisa akses ke www.safiracademy.net, dan salah satu produknya juga www.siapasn.com. Ya, www.siapasn.com. Nanti teman-teman bisa lihat-lihat di sana. Gak masalah Mas Yogi tiba-tiba ada kompetitornya sesuai bareng kayak Mas Yogi gitu ya. Gak masalah gitu kan.